Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risyana Jo Irawan dengan NPM 23201041126. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah akuntansi sektor publik mengenai akuntansi pemerintahan desa. Nah, dalam akuntansi pemerintah desa ini yang akan dibahas terdapat 3 komponen, yaitu karakteristik pemerintah desa, struktur dan komponen APBD, dan yang ketiga pencatatan transaksi pemerintah desa. Yang pertama yaitu ada karakteristik pemerintah desa. Nah, jadi sebelum membahas karakteristik dari pemerintah desa, di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai pemerintahan desa. Jadi pemerintahan desa itu menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dalam pemerintahan desa ini terbagi menjadi 2 komponen, yaitu pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa atau biasa kita sebut dengan BPD. Jadi, pemerintah desa merupakan kepala desa atau yang bisa disebut dengan pimpinan dari desa tersebut yang dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Nah, kepala desa ini bertugas untuk mengatur dan melaksanakan pemerintahan di tingkat desa yang dipimpin oleh kepala desa dan dibantu dengan perangkat desa lainnya. Kemudian untuk Badan Permusyawaratan Desa atau BPD itu atau biasa disebut dengan BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Nah, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa ini merupakan 2 hal yang berbeda. Jadi, pemerintah desa itu memiliki pimpinan utama yang biasa disebut dengan kepala daerah yang memiliki tanggung jawab atas kinerja dari perangkat desa. Sedangkan BPD atau Badan Permusyawaratan Desa itu memiliki tugas untuk mengawasi kinerja dari pemerintah desa dan mengawasi pelaksanaan program pembangunan. Kemudian selanjutnya yaitu masih tentang pemerintah desa dan BPD. Ini tuh kedua hal ini memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi kepala desa dan BPD itu bertugas untuk membahas dan menyepakati peraturan yang ada di desa secara bersama-sama. Kemudian kepala desa dan BPD juga merupakan 2 pihak yang memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan melalui musyawarah desa. Kepala desa itu nantinya akan memberikan laporan pemerintah secara tertulis kepada BPD. Nah, nanti BPD akan memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa tersebut secara tertulis, yaitu 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Nah, kepala desa juga nantinya akan mengajukan rancangan anggaran pendapatan atau RAP dan belanja desa yang nantinya akan dimusyawarahkan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Nah, kepala desa dan BPD ini juga bertugas untuk membahas pengelolaan kekayaan milik desa secara bersama-sama. Nah, jadi tadi kan di awal kita akan membahas karakteristik pemerintah desa. Nah, di sini karakteristik pemerintahan desa menurut Haji Wijaja yang pertama yaitu pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Kemudian perangkat desa tersebut juga terdiri dari sekretaris desa dan beberapa perangkat lainnya. Nah, kepala desa tersebut yang sudah dipilih langsung oleh masyarakat dan penduduk desa itu pemilihannya melalui permusyawaratan demokratis, dan kepala desa tersebut harus memenuhi syarat dan tata cara yang telah diterapkan dalam pedoman peraturan pemerintah. Kemudian calon kepala desa juga itu dipilih berdasarkan suara terbanyak dalam pemilihan yang diadakan pada desa tersebut. Kemudian kepala desa memiliki jabatan 6 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Kemudian masuk ke materi kedua yaitu struktur dan komponen APBD desa. Nah, jadi
struktur dan komponen APBD desa ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada pendapatan, ada belanja, dan pembiayaan. Nah, jadi anggaran pendapatan dan belanja desa atau biasa disingkat dengan APBDes itu merupakan rencana keuangan tahunan dari pemerintah desa. Nah, jadi secara yuridis itu APBD merupakan produk hukum dari desa tersebut berupa peraturan desa. Sedangkan secara substansi APBD desa itu merupakan produk perencanaan yang disusun berdasarkan RKP desa atau rencana kerja pemerintah desa dan merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa atau biasa disebut dengan RPJMDes. Kemudian masuk ke bagian struktur pendapatan desa. Yang pertama itu ada pendapatan desa yang biasa kita pahami dengan semua pendapatan dari desa selama 1 tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan lagi oleh desa. Nah, pendapatan desa itu terbagi menjadi 3. Ada pendapatan asli dari desa tersebut, ada dari transfer, dan pendapatan lain-lain. Untuk pendapatan dari desa asli tersebut, itu merupakan pengertiannya merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari usaha sendiri sebagai pelaksanaan kewenangan desa. Nah, pendapatan asli desa itu bisa diperoleh dari beberapa sumber. Yang pertama dari hasil usaha desa, hasil aset, swadaya, partisipasi, dan gotong royong dari masyarakat desa tersebut, dan pendapatan desa lain. Kemudian yang kedua yaitu pendapatan desa dari transfer. Nah, transfer dana desa ini dapat diperoleh yang pertama dari dana desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi desa, dari alokasi dana desa atau biasa disebut dengan ADD, dan bantuan keuangan dari APBD provinsi. Kemudian yang terakhir yaitu dari pendapatan lain-lain yang biasanya terdiri dari penerimaan hasil kerjasama antar desa, penerimaan dari perusahaan yang berlokasi di desa tersebut, dan penerimaan hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Bisa juga diperoleh dari bunga bank dan hadiah lomba yang diikuti oleh pemerintah desa. Kemudian yang kedua itu dari struktur tersebut ada belanja desa. Nah, jadi belanja desa itu merupakan semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang akan diterima kembali oleh desa. Nah, belanja desa ini memiliki beberapa bidang. Yang pertama bidang pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana keadaan darurat mendesak desa. Nah, dalam belanja desa ini juga terdapat beberapa jenis. Yang pertama ada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja biaya-biaya yang tak terduga. Kemudian dari struktur tersebut, komponen yang terakhir ada pembiayaan desa. Nah, berbeda dengan pendapatan desa dan belanja desa, pembiayaan desa itu merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dari pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada anggaran selanjutnya, anggaran periode berikutnya. Nah, untuk penerimaan pembiayaan ini yang termasuk ke dalamnya yaitu ada silpa tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. Nah, kemudian untuk pengeluaran pembiayaan itu terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Nah, masuk ke bagian ketiga yaitu komponen pencatatan transaksi pemerintah desa. Nah, untuk pencatatan transaksi pemerintah desa itu juga biasanya kita kenal sebagai akuntansi keuangan desa. Nah, akuntansi keuangan desa ini merupakan proses pencatatan pelaporan transaksi keuangan desa termasuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, pencatatan ini dilakukan oleh bendahara desa dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah,
Pencatatan ini juga memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu untuk melaporkan seluruh transaksi keuangan yang terjadi pada desa secara akurat dan transparan. Kemudian membantu dalam pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efisien. Kemudian memenuhi kewajiban pelaporan keuangan pada desa kepada pemerintah pusat dan masyarakat desa. Kemudian yang terakhir untuk menciptakan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam pencatatan transaksi akuntansi desa juga terdapat beberapa jenis laporan pertanggungjawabannya. Nah, laporan pertanggungjawaban dari realisasi APB desa ini dibuat oleh kepala desa dalam setiap periodenya, yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini terdiri dari 2 bagian juga, yaitu laporan realisasi pelaksanaan APB desa dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian yang kedua yaitu ada laporan realisasi kegiatan, dan yang ketiga daftar program sektorat, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa. Nah, di sini juga terdapat beberapa dokumen yang dibutuhkan, yaitu buku kas umum, ada buku kas harian pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris desa, buku persediaan, buku modal, buku piutang dan hutang, buku agenda, dan buku ekspedisi. Nah, untuk sistem pencatatan pada akuntansi desa itu terdiri dari 2. Yang pertama, sistem akuntansi kas, dan yang kedua, sistem akuntansi akrual. Nah, pengertian dari sistem akuntansi kas ini merupakan pencatatan akuntansi keuangan desa berdasarkan kas yang diterima atau yang dikeluarkan dalam pencatatan pada transaksi desa tersebut. Kemudian untuk sistem akuntansi akrual merupakan pencatatan berdasarkan pendapatan dan belanja yang terjadi tanpa memperhatikan kapan kas diterima atau dikeluarkan. Nah, kemudian selanjutnya ada basis akuntansi. Basis akuntansi yang diterapkan oleh pemerintahan desa yaitu basis kas, yang bertujuan untuk mencatat pendapatan belanja, realisasi anggaran, dan basis akrual untuk mencatat aset dan kewajiban yang akan dilaporkan dalam aset dan daftar kewajiban desa. Kemudian untuk hasil dari pencatatan transaksi tersebut kan menghasilkan laporan keuangan desa. Nah, laporan keuangan desa ini juga nantinya terdapat beberapa pihak yang menggunakan laporan ini dari stakeholder atau para pemangku kepentingan desa lainnya. Yang pertama yaitu ada pemerintahan desa yang lebih tinggi seperti pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat. Kemudian terdapat pemerintahan desa dalam lingkup internal, kemudian ada masyarakat desa setempat termasuk badan permusyawaratan desa atau biasa disebut dengan BPD, dan yang terakhir badan pemeriksa keuangan atau BPK. Nah, dari beberapa materi yang sudah dibahas sudah mencakup dalam ketiga komponen dari akuntansi keuangan desa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.